tonight's top story, I don't think we were meant to live like this. And by this, I mean everything. We have 31 civilian casualties, 300,000. Selamat datang di Mahasiswa On Air, program diskusi mahasiswa yang membahas bagaimana suara kampus bisa berperan dalam isu-isu global. Perkenalkan, saya Putri Lukita Maida sebagai presenter. Dan saya Cindy Vanessa sebagai co-presenter. Di era globalisasi seperti sekarang, mahasiswa tidak hanya menjadi pembelajar di kelas, tetapi juga bagian dari masyarakat global yang terus merespon berbagai peristiwa internasional. Mulai dari isu kemanusiaan, konflik antar negara, hingga kebijakan global, semuanya tidak lepas dari perhatian mahasiswa. Hari ini kita akan membahas dua kasus nyata yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir dan melihat bagaimana mahasiswa di berbagai negara meresponnya. Dan tentunya kita juga akan membahas seberapa besar pengaruh mahasiswa terhadap isu internasional. Nah, maka dari itu akan kami perkenalkan bintang tamu pada hari ini. Boleh dong teman-teman diperkenalkan dulu. Di sini ada mahasiswa dan dosen dari beberapa universitas yang akan ikut bertukar dengan kita, bertukar ide dan juga pendapat. Oke, terima kasih atas kesempatan yang bisa diberikan. Mungkin sedikit perkenalan, saya Seva, dosen dari FEB UI Ilmu Ekonomi. Saya Gabriel, selaku mahasiswa dari FEB UI. Saya Naira, selaku mahasiswa dari FEB UI juga. Kita langsung saja ke reporter di lapangan yang akan melaporkan laporan pertamanya. Baik, terima kasih presenter di tempat. Saat ini saya sedang berada di lingkungan kampus di mana aksi demonstrasi mahasiswa sedang terjadi. Mahasiswa di berbagai dan pemerintah untuk mengambil sikap terhadap konflik tersebut. Aksi ini tidak hanya terjadi di satu negara, tetapi juga terjadi di banyak negara, menunjukkan bahwa isu ini diperhatikan secara global. Menarik sekali, kita langsung minta tanggapan nih dari mahasiswa di studio. Bagaimana menurut kalian? Menurut saya, ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih memiliki empati terhadap isu kemanusiaan global. Jadi mereka tidak hanya fokus kepada dirinya sendiri, tapi mereka juga aware terhadap isu-isu di luar negaranya. Saya setuju, tapi tuh di sisi lain kita juga perlu mempertanyakan apa sih aksi seperti ini tuh benar-benar memberikan dampak nyata atau cuma sebatas simbolik saja? Menurut saya tetap berdampak, karena peran publik itu bisa mengaruhi kebijakan, apalagi kalau dilakukan secara massal. Tapi kita juga harus realistis, nggak semuanya tuh ada mahasiswa yang langsung mengubah kebijakan. Kadang tuh cuma jadi tren atau ikut-ikutan aja. Berarti di sini ada dua sisi ya, yang idealis sama realistis. Ya, tapi perubahan besar biasanya juga dimulai dari suara kecil. Nah, gimana dari pandangan sisi akademis, Pak? Ya, sebenarnya pernyataan dari mahasiswa ini sudah cukup menarik ya. Jadi kalau dari pandangan akademisnya sendiri, dalam kajian hubungan internasional, kita mengenal tuh namanya konsep non-actors atau ya aktor yang bukan negara. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa ini punya kapasitas memengaruhi dinamika internasional. Mahasiswa masuk dalam kategori ini bersama ya LSM, perusahaan multinasional dan media. Yang membuat gerakan mahasiswa menarik secara akademis adalah kemampuannya menggunakan apa yang disebut soft power. Bukan paksaan militer atau ekonomi, tapi pengaruh melalui nilai, narasi, dan juga tekanan moral. Menurut saya sih, ketika universitas-universitas di berbagai negara merespon tuntutan mahasiswa, itu bukti bahwa soft power itu bisa bekerja bahkan di level institusional. Dan ketika liputan media internasional mengangkat aksi ini, itu memperluas jangkauannya ke level diplomatik. Jadi mahasiswa itu bukan cuma sekedar peserta doang ya, tapi aktor yang aktif dalam membentuk sebuah wacana. Ya, benar sekali.
Baik pemirsa, kita mendapatkan sebuah update terbaru. Sementara kita membahas aksi mahasiswa secara global, ada kasus yang lebih dekat dalam hal intensitas dan juga resikonya. Reporter kami siap melaporkan dari lokasi. Kita langsung sambungkan ke laporan berikutnya. Baik, dalam beberapa bulan terakhir, mahasiswa di Iran melakukan sejumlah protes di universitas. Aksi ini tidak hanya menjadi isu domestik, tetapi juga mendapat perhatian luas dari media internasional. Mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan, dan hal ini turut mempengaruhi bagaimana dunia internasional memandang kondisi di negara tersebut. Kasus Iran ini memunculkan dimensi yang berbeda. Karena di sana, aksi mahasiswa bukan tanpa resiko, ada konsekuensi nyata. Bagaimana kalian melihat ini? Ini justru yang membuat saya berpikir lebih dalam. Kalau di kampus-kampus barat, mahasiswa bisa berteriak dengan megafon tanpa takut ditangkap. Itu satu hal, tapi mahasiswa Iran tahu persis resikonya dan mereka tetap bergerak. Itu bukan ikut-ikutan tren, tapi itu keputusan yang tetap harus dipikirkan. Dan justru karena risiko tinggi, dampak internasional juga lebih besar dan dunia tuh lebih memperhatikan ketika ada represi nyata. Artinya, mahasiswa Iran secara tak langsung sedang membuat negaranya masuk dalam sorotan diplomasi global. Nah, tapi ini tuh juga memunculkan pertanyaan etis yang tidak mudah. Apakah benar jika kita dari luar mendorong atau mengapresiasi aksi mereka, sementara kita tidak menanggung resikonya? Ada tanggung jawab moral dalam cara kita mengonsumsi berita tentang perjuangan orang lain. Itu poin yang penting sih. Solidaritas dari luar. Tapi itu emang membantu atau justru bisa memperburuk situasi bagi mereka. Dalam banyak kasus historis, perhatian internasional justru menjadi pelindung. Rezim cenderung lebih hati-hati ketika seluruh dunia menonton. Isolasi justru lebih berbahaya bagi para aktivis. Ya, mungkin saya izin motong sedikit ya untuk menambahkan dimensi akademisnya juga di sini. Jadi sebenarnya dalam teori konstruktivisme di hubungan internasional, norma-norma global seperti kebebasan berpendapat dan juga hak asasi manusia itu bisa menekan perilaku negara dari segi kekuatan militer atau juga dari legitimasi internasional juga. Nah, ketika mahasiswa Iran ini diekspos ke media global, itu menciptakan apa yang disebut sebagai boomerang effect. Nah, tekanan dari masyarakat sipil internasional memantul kembali ke pemerintah Iran itu jadi jalur diplomatik dan reputasional. Nah, negara-negara tidak bisa sepenuhnya mengabaikan sorotan internasional tanpa konsekuensi terhadap posisi mereka di forum-forum global. Nah, menurut saya artinya tuh mahasiswa bukan hanya berbicara pada pemerintahannya sendiri, melainkan mereka berbicara pada dunia dan dunia sedang mendengar. Benar banget sih. Nah, jadi kalau kita tarik lagi nih ke konteks kita sebagai mahasiswa Indonesia. Nah, apakah kita punya tanggung jawab yang sangat besar terhadap isu-isu global ini? Menurut saya kita punya tanggung jawab juga. Dan itu tuh bukan karena kita harus turun ke jalan, tapi karena kita punya privilege yang nggak semua orang punya, seperti akses pendidikan, akses untuk informasi, dan juga ruang untuk berpikir kritis. Dan hal tersebut itu bukan hal yang kita bisa dapatkan secara cuma-cuma, tapi ada tanggung jawab yang harus kita tanggung jawab untuk melakukan di sana. Nah, saya setuju dengan opini tersebut, tapi saya tuh ingin menambahkan satu catatan penting, yaitu tanggung jawab moral itu harus dibangun atas pemahaman yang solid, bukan emosi semata. Terlalu banyak gerakan yang berawal dari kepedulian tulus, tapi karena tidak dilandasi pemahaman yang kritis, juga kontraproduktif, menyederhanakan isu yang kompleks, memperkeruh narasi, atau bahkan dimanfaatkan oleh kepentingan lain. Saya juga setuju. Ada itu pendidikan dan aksi itu harus berjalan dengan bersamaan. Kayak kita tidak cukup untuk memilih hanya salah satu dari dua tersebut. Jadi bukan aksi dulu ataupun paham dulu, tapi kedua hal itu harus jalan bersamaan. Nah, iya betul sekali. Nah, itu yang membedakan gerakan mahasiswa yang berdampak dengan yang hanya jadi momen viral aja. Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan mahasiswa-mahasiswa ini, dan saya jadi teringat dengan ada satu kutipan dari tokoh terkenal namanya Antonio Gramsci yang pernah saya baca di buku
dan dia itu tokoh politik terkenal Italia zaman dulu. Dia pernah mengutip tentang yang namanya organik intelektual. Jadi dia mengatakan bahwa organik intelektual itu tidak hanya berada di ruang lingkup akademik, tapi juga terrealisasikan di kehidupan masyarakat dan sosial. Nah, menurut saya ini sangat menarik dengan mahasiswa zaman ini, di mana mereka itu punya potensi sebenarnya untuk menjadi organik intelektual yang mereka tuh bukan hanya dari gelar atau jabatan, tapi sebenarnya mereka tuh punya power untuk mempertanyakan segalanya karena mereka tuh masih cukup muda. Dan juga karena mereka adalah mahasiswa-mahasiswi, jadi mereka cukup terdidik untuk menanggung konsekuensinya. Nah, menurut saya pertanyaan sekarang itu sebenarnya bukan apakah mereka mampu untuk melakukannya, tapi apakah mereka mau untuk melaksanakannya. Gitu. Dari 2 kasus yang kita bahas hari ini, demonstrasi terkait Gaza di kampus-kampus global dan aksi mahasiswa di Iran, satu benang merah yang terlihat jelas. Nah, jika kita tarik lagi benang merahnya, jadi mahasiswa itu bukan sekedar objek dari sebuah kebijakan internasional, tapi mereka adalah subjek yang aktif dalam bentuknya. Nah, melalui tekanan terhadap institusi, melalui narasi yang mereka bangun, dan juga melalui keberanian mereka untuk bersuara di depan umum. Tapi seperti yang kita diskusikan, dampak itu tidak datang secara otomatis. Nah, ia membutuh pemahaman yang kritis, konsisten, dan keberanian yang dilandasi oleh juga pengetahuan. Jadi pertanyaannya bukan lagi soal apakah isu-isu global ini relevan untuk kita. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita pilih untuk lakukan dengan pemahaman yang kita punya?